Kalau tak nerangno masalah sifat yang terkait Allah gitu. Terus setiap sifat Allah yang disebut di Quran dan hadis-hadis sahih itu ada sifat-sifat sing cara zahir itu mustabihah, nyerupani sifatnya makhluk, nggih nyerupani global ini malih. Allah di Quran dan beberapa hadis sahih itu kadang disifati dengan sifat sing zahire iku sifate makhluk. Misalnya Allah itu disakiti. Disakiti itu kan artinya tersentuh oleh kesakitan itu. Padahal Allah tersentuh enggak oleh perilaku menyakitkan. Tidak. Karena andekan sak dunya kula acut kabeh misaya Allah kabeh gak nyembah Allah kabeh itu tidak mengganggu eksistensi Allah sama. Tapi misalnya ana wong muni misoi pangeran iku ya jenenge misoi pangeran. Tapi kira perlu keyakinan Allah terpisoi atau tersah. Ini masalah yang jadi perdebatan para ulama. Sehingga ada ulama yang mengatakan Quran itu pokoknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu sesuatu dibahasakan sesuai tradisi istimalnya orang Arab. Tapi tidak perlu menyentuh hakikatul amri. Tidak perlu menyentuh hakikatul amri itu nanti dawuh itu dikemas, kemudian terinspirasi oleh dawuh itu, terus menyentuh hakikat. Jadi itu jenenge hakikat. Dan saya sering berdebat sama ulama-ulama masalah ini. Dan kita tidak akan selesai sampai sebenarnya ketemu pangeran. Misalnya gini, sama tak bedai. Matahari itu kalau kamu ditanya, sing darani buka itu nak matahari ya? Enggak, jawab saja. Sama ora usah isin. Sing darani buka puasa itu nak matahari ya? Terbenam. Terbenam di mana itu? Ning ndi? Barat itu. Pulau niku. Makanya manusia itu tetap akan mengatakan sesuatu yang dilihat. Karena matahari cong wis maghrib wis surup, srengenge wis ketutupan gunung. Kok gunung sono tutupi srengenge? Wong bumi kabeh ora iso nutupi. Fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi. Yang namanya matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Mana mungkin bumi iso nutupi matahari. Kok terima gunung? Wong bumine wae. Nah, sehingga bahasa itu adalah bahasa yang kita lihat, bukan bahasa hakikat. Kalau hakikat matahari tidak pernah terbenam. Misalnya yang biduan jam 6 terbenam, yang Arab Saudi terbenam tuh. Sama sekali tidak. Nah, makanya terus Quran itu saking detailnya kalau ngendikan gini, wa taros syamsa idza tola'at tazawaru angkafi. Kamu melihat matahari begini. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrub. Sehingga ketika Dzulqarnain melewati sisi barat, Dzulqarnain menemukan matahari dalam keadaan taghrub. Bukan mataharinya yang surup, tapi cara pandang Dzulqarnain. Nah, itu masalah-masalah yang detail ini bagian mufassir sing spesialis. Maka ini masalah-masalah yang apakah sifat hakikat itu diterapkan untuk sifat-sifatnya Allah? Apakah sesuai yang kita kenali sebagai manusia? Tentu jawaban kita yang kita kenali sebagai manusia. Tapi kira usah yakin hakikat, kafir kena yakin. Misalnya gini, ana ayat gini, intan suruh woha, namun kowe nulungi pangeran. Terus bartekno ngene. Oh, pangeran ra tak tulungi, lara dene. Kafir toh? Kafir. Tapi di bahasa resminya wong ngongkon jihad, ayo tolong pangeran. Wong istilah yo intan surwa kalau kamu menolong Allah. Apakah Allah butuh pertolongan? Enggak. Apakah Allah nara mbok tulung guling? Enggak. Tapi kue bela-belani agamane Allah istilahin nulungi. Maka ada istilah, ada hakikat. Angel kan. Nggih ana istilah kaya kuwe. Kayak kowe ngekeki dhuwit bojomu 1 juta, niatem nyenengno bojo. Ya wis ngekeki dhuwit 1 juta iku jenenge nyenengno bojo. Apa bojomu mesti seneng wong kepingine 10 juta? Makanya ini kan wis ilmu jelimet. Mulane atok ora iso wis timbang bingung sak ora iso. Tapi kula sebagai ulama menerangkan tradisi antara tradisi hakikat dan tradisi masodukul lafzi secara lafaz maknanya demikian. Kula baleni malih. Ketika
kamu ngarang bab puasa misalnya. Sing darani buka ya wayahe surupe srengenge. Surup ning ndi ning bumi. Mungkin enggak secara ilmu falak srengenge surup ning bumi. Enggak mungkin fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi karena matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Bagaimana mungkin sesuatu yang besar ditekuk ditutupi sesuatu yang lebih. Tapi cara dohire ya surup. Berarti kita mengatakan surup itu ala ra'yil ain sesuai pandangan mata, tapi bukan sesuai hakikat. Sekarang wong kecelok nglarani Allah, angger misoi Allah jenenge nglarani Allah. Tapi apa Allah tersentuh oleh kalimat tadi? Tidak sama sekali. Karena Allah Qadim, Allah Al-Ali, Allah Al-Azim, enggak akan tersentuh oleh kesalahan manusia apapun. Itu sing disebut takwil, napa? Napa? Takwil. Makanya kalau orang mengatakan subhanallah itu kudu ditafsiri usabbihu subhanallah. Saya mentasbihkan Allah sesuai yang saya pikirkan. Kowe nak gak maknani ngono keliru, sampeyan bener kok. Masyhur Abu Yazid Al-Bustami itu pernah mukasyafah. Dekne maca subhanallah subhanallah, digojlok kowe pangeran. Abu Yazid kowe maca apa? Maca tasbih. Tasbih ku apa nyucikno jenengan. Apa aku kurang suci nek nganti mbok suci. Nangis wae Abu Yazid. Semenjak itu Abu Yazid rodok belajar nahwu. Nak ngono ngeten Gusti. Perasaan kula dadi menungso kepengin nasbihno jenengan. Tapi jenengan boten butuh tasbih kula. Lah terus piye pokoke ngoten iki. Walane akhir subhanallah ditawil usabbihu subhanallah saya berusaha mensucikan Allah. Tapi kowe ora memberi kontribusi terhadap kesucian Allah. Allah wis suci tanpa kowe. Bahkan jokono kowe dadi ribet. Sebagai makhluk ya jadi ribet tuh. Ono pilihan presiden, bupati, gubernur, fitnah-fitnah tambah ribet tuh. Tapi ra digawe sesuai rencana Tuhan itu ben jadi ora usah dijerok-jerok. Biasa wae dunya ulah ibun ora usah tenanan. Apa? Saya ulang lagi ya. Ini penting saya ajarkan. Sehingga ilmu itu dibutuhkan analisis lafaz dan analisis hakikat. Kalau analisis lafaz ya sudah karena kita tahunya lewat lafaz yaitu lafaz itu. Tapi kabeh ulama dawuh subhanallah takdiran itu usabbihu subhanallah. Aku mau nyucikno Allah. Aku sebagai hamba berusaha nyucikno Allah. Maknane meyakini Allah itu suci. Tapi Allah wis suci tanpa penyucian kita. Paham sing kula maksud? Makanya sing disebut benar itu fa'lam annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Mau aku nyekseni nak pangeran sito. Aku yo ngerti nak pangeran sito. Tapi tanpa kowe darani sitok pangeran ya wis sitok. Mulane mau muni ngerti. Makanya dari Said Abdul Al-Haddad nuwahhiduhu subhanahu wa huwal wahidu. Said Abdul Al-Haddad itu sange wedine dosa. Mergo dekne wong alim alam anak kowe kan gak wedi. Dadi kan nuwahhidu wa nuwahhidu ngijekno ingsun Allah ing Allah. Ning gone Nazuman Ar-Ra'iyah. Wa te Allah ya wis wahidun wis siji. Dadi nak manane nuwahidu ngiyakini siji ingsun ing Allah. Cukup manani nuwahidu ngijekno ingsun ing Allah. Nara ta ijekno dadi loro kafir. Ya pancen angel ngaji. Wah, saiki Allah wis siji apa ngenteni mbok sijekno? Berarti tauhid wa maknane apa? Nyuwejekno Allah. Maknane nyuwejekno Allah aku ngerti nek Allah iku suci. Ora kok Allah dadi suci ngenteni mbok suwe jeno. Mulane disebut fa'lam, kowe iku ben ngerti, ora kok kowe memberi kontribusi. Lane nuwahidu subhanahu wa huwa wahidu. Itu masalah-masalah yang sampean harus tahu. Sama seperti kita baca sholawat. Apa Nabi itu butuh sholawat kita? Tidak butuh. Nabi sudah terlalu dekat dengan Allah. Tapi kita ini butuh membuktikan kalau kita mencintai beliau dengan cara membaca sholawat. Sholawat kita nambah derajatnya Nabi apa bukti kita mahabbah? Bukti kita mahabbah. Kalau Nabi sudah terlalu terhormat, nggak butuh kita. Itu carane muamalah antarane lafaz sampai antara hakikat. Saya ulang lagi, antarane lafaz sampai antarane nopo